Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ayat panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 135 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmur bagi namanya, sebab nama itu indah. Kita bersorak-sorak, kita memuji Tuhan, karena kita bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah, menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya Tuhan yang pimpin. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kiranya kami layak untuk masuk ke dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saya persilakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke pengakuan, pengampunan, dan pernyataan iman kita yang akan dilayani oleh hambanya. Mari kita mengangkat pujian kita dari KPPK nomor 170, ada kuasa dalam darahnya, ayat 1 dan ayat yang kedua. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkal segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu, dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya yang akan sucikan, di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan dosa kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik terhadap kami. Engkau memelihara kami, memberikan kekuatan kepada kami, memimpin kami, bahkan Engkau menebus serta menyelamatkan kami. Tapi ampuni kami Tuhan kalau kami orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Seringkali kami menyalahgunakan penebusan Kristus ini. Kami menggunakan hidup kami untuk kami lakukan sesuka hati kami. Kami gunakan kehidupan kami untuk kami lakukan sesuai dan kehendak kami sendiri. Bahkan kami menggunakan kehidupan kami, menggunakan tubuh kami, menggunakan pikiran kami dan hati kami sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesenangan kami pribadi. Ampuni Tuhan kalau kami hidup, tetapi bukan Engkau yang hidup di dalam diri kami, tetapi kami yang hidup sendiri di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan kalau keinginan kami menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kami. Sementara keinginan Tuhan, sementara firman Tuhan kami kesampingkan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan melakukan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itulah yang kami rindukan, itulah yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan, menganggap bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi adalah milik Engkau. Dan kami tidak pantas, karena hidup ini milik Engkau, kami tidak pantas untuk mempergunakan hidup kami sesuka kami. Tetapi pergunakanlah hidup kami sesuka Engkau ya Tuhan. Kalau Tuhan ingin meminta kami melayani Tuhan, kami akan lakukan, kami layani Tuhan. Kalau Tuhan meminta kami untuk hidup di dalam kekudusan, kami akan hidup dalam kekudusan. Kalau Engkau meminta kami untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami rindu mengasihi mereka. Kami rindu melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Tolong kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, dengarlah ayat pengampunan dosa terambil dari Roma 8 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita meninggalkan dosa kita. Mari kita hidup bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, ku tinggalkan dosaku. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari KPPK nomor 291, Ku mau serupa Tuhan, ayat 1, 2, dan 3. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus.
tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, tulus dan rendah, tak berbeda, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun masih kita lakukan secara online. Tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah hidup sebagai orang merdeka, yang diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, di minggu ini kami dapat kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan dapat menjalankan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Juga pimpin hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk saudara-saudari kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema hari ini adalah tentang hidup sebagai orang merdeka, yang diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, menggebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih
Sekian pembacaan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak akan terlepas dari pergumulan hidup kita masing-masing. Dan baru-baru ini saya mengalami suatu kedukaan yang amat mendalam ketika orang tua mama yang terkasih satu-satunya harus berpulang kepada Bapak. Nah, yang menambah pedih adalah saya tidak dapat memberikan apa yang dia minta, terakhir kali yang dia minta, dan saya tidak dapat menemaninya. Karena beliau harus berpulang karena sakit COVID ya. Dia harus meninggal karena COVID gitu ya. Dan yang pedihnya itu tidak ada acara kedukaan yang bisa dilakukan bagi dia gitu ya. Keluarga kami tidak bisa berkumpul untuk mengadakan acara kedukaan. Karena memang pasien COVID itu tidak boleh didekati gitu ya. Bahkan di hari terakhir dia meninggal pun kita tidak bisa melihatnya. Dan dia orang yang meninggal karena COVID itu harus langsung dipeti lalu langsung dikuburkan begitu. Nah, setiap kita pasti akan berpulang kepada Bapa, dan kita tidak tahu kapan itu waktunya, karena semua itu ada rahasia dari Tuhan. Nah, saya rasa itu lebih baik kalau kita tidak mengetahui kapan kita harus mati gitu ya, kapan kita harus meninggal. Karena jika kita tahu, itu akan sangat menjadi mimpi buruk bagi kita. Dan saya percaya bahwa yang membuat saya gembira dan yang menguatkan saya bahwa mama saya pasti sudah bersama Bapa sekarang di surga. Ya, karena saya tahu sekali bahwa dia sangat sekali setia kepada Tuhan ya. Dia bahkan di dalam hidupnya, di dalam kepercayaannya kepada Tuhan selama berpuluh-puluh tahun, dia sudah membawa banyak jiwa untuk mengenal Tuhan. Nah, dan Kristus sudah hidup di dalam dirinya. Dia menerima Kristus, Kristus hidup di dalam dirinya, dan Kristus sudah membebaskannya dari dosa. Dan dia bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Bahkan di masa-masa akhirnya di rumah sakit, saya mendengar bahwa perawatnya mengatakan bahwa Oma sangat setia dalam berdoa, dia sangat rajin berdoa. Dan hal ini yang membuktikan bahwa bagaimana ia sangat beriman kepada Tuhan, dan bahkan orang yang melihatnya pun terharu. Nah, kita kembali kepada tema kita yang tentang kemerdekaan itu ya, tentang merdeka. Sebenarnya apa itu kemerdekaan? Nah, saya coba mencarinya dalam bahasa Indonesianya, apa arti kemerdekaan itu, apa arti merdeka itu. Pertama, artinya adalah bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Atau juga bisa berarti berdiri sendiri. Atau tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Atau juga bisa berarti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa, boleh berbuat sekehendak hatinya. Itu arti bebas dari bahasa Indonesia. Maka saya dapat menyimpulkannya demikian, bahwa kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan dari perhambaan, penjajahan, atau lepas dari tuntutan yang sudah tidak terikat, leluasa, dan dapat berbuat sekehendak hatinya. Ini adalah makna dari kemerdekaan dari bahasa Indonesianya ya. Namun mari kita bersama-sama melihat arti makna merdeka ini dalam bahasa aslinya, yang sebelumnya harus kita kaitkan dengan bahasa Inggris yang saya ambil dari versi English Standard Version yang mengatakan demikian. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Ada dua kata di sini tentang merdeka itu ya, yaitu freedom dan free.
Nah, dua kata ini, kata freedom itu berasal dari kata bahasa Yunaninya itu di eleoteria ya, yang artinya kebebasan untuk melakukan atau menghilangkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Itu kata freedom, arti pertamanya, makna pertamanya. Makna keduanya adalah kebebasan yang dibayangkan, bisa dibayangkan gitu ya, kebebasan yang menjadi yang diingini gitu ya, atau lisensi atau kebebasan untuk melakukan sesuka hati. Nah, makna yang ketiga adalah kebebasan sejati adalah hidup sebagaimana yang seharusnya tidak kita lakukan semau hati kita. Nah, mungkin yang paling mendekati arti makna di sini adalah makna yang ketiga tersebut ya. Lalu sedangkan kata free itu bahasa Yunaninya itu adalah eleuterosen, yang artinya to make free, menjadi bebas atau set at liberty from the dominion of sin, dibebaskan dari kekuasaan dosa. Nah, jadi jika kita melihat dari beberapa makna dari bahasa aslinya ini, maka saya menyimpulkannya seperti demikian, bahwa merdeka di sini adalah kebebasan sejati, yaitu kebebasan yang dari dosa yang tidak bisa kita lakukan semau hati kita, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, berbicara tentang kebebasan, saya teringat ketika saya masih duduk di bangku sekolah dahulu ya, ketika ada guru yang berhalangan tidak dapat mengajar, maka pada jam pelajaran dia kita dibebaskan gitu untuk melakukan suatu hal, dan satu kelas itu senang sekali gitu ya, berteriak dan sangat gembira dengan kabar berita itu bahwa kita dibebaskan gitu dari beberapa jam pelajaran gitu. Nah, bukankah kita juga sering juga mengharapkan suatu kebebasan yang tidak terikat pada sesuatu apapun? Kita ingin free, ingin bebas. Perasaan itu pasti mungkin juga pernah ada di dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita bekerja gitu ya, di kehidupan di kantor gitu, kalau ada atasan atau ada bos gitu, mungkin kita akan merasa lebih tertekan ya. Kalau atasan atau bos kita tidak di tempat, mungkin akan merasa lebih bebas gitu ya. Nah, kemerdekaan merupakan suatu kelepasan dari suatu keterikatan yang membuat kita free atau bebas untuk melakukan apa yang kita sukai. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemerdekaan yang terlalu longgar dapat membawa dampak buruk? Ya pasti ya. Kalau misalnya seorang anak gitu ya, yang dia mendapatkan suatu kebebasan, dia orang tuanya harus bekerja di luar, ataupun bertugas di luar kota gitu kan, dia bebas, lalu dia mungkin di rumah bisa bermalas-malasan, bermain game online, ataupun dia bisa nonton YouTube sepuasnya ya, mungkin juga dia nonton yang hal-hal yang memang tidak boleh ditontonnya untuk seumuran dia. Dia ingin bebas. Nah, kebebasan yang seperti demikian justru akan membawa dampak buruk ya, karena terlalu longgar ya. Maka kebebasan itu harus berpijak pada suatu prinsip, sikap dan ajaran yang benar ya. Nah, jadi di sini apakah yang dimaksud Rasul Paulus tentang hidup sebagai orang merdeka dalam perikop ini? Ya, ayat 1 mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, di sini merdeka dari apa dan siapakah yang memerdekakan kita? Dua pertanyaan ini akan saya bahas di sini. Dalam ayat ini dikatakan bahwa merdeka dari kuk perhambaan atas hukum Taurat. Apa maksudnya? Apakah mentaati hukum Taurat salah? Tentu tidak. Pada zaman Yesus hidup, hukum Taurat telah menjadi kuk yang membuat orang-orang Yahudi ya sangat kaku dalam kehidupan beragama mereka, bahkan menambahkan beberapa tradisi yang sangat ketat di dalam ajaran mereka sehingga mengabaikan kasih dan Kristus demi tradisi mereka yang sudah turun-temurun tersebut.
Di lain hal juga bahwa jemaat Galatia adalah orang-orang yang berasal dari suku bangsa Celtic yang masa itu tinggal di Asia Kecil. Jadi pada saat itu Injil tentang Yesus itu terus berkembang dan sampai ke wilayah Galatia ini. Nah, mereka ingin menjadi Kristen atau pengikut Kristus, namun ada desakan dari para guru palsu yang ingin mewajibkan mereka untuk mentaati hukum Taurat dan sunat jika ingin menjadi seorang Kristen gitu. Nah, di sini bukan berarti Paulus ingin menentang tentang hukum Taurat atau ajaran sunat tersebut ya. Yang kita tahu bahwa Paulus sendiri itu sangat mengerti, bahkan ia sendiri adalah seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi ya. Selain itu Paulus sendiri atau Saulus juga berada di bawah didikan seorang guru yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu yang bernama Gamaliel. Dia adalah seorang guru atau rabi Yahudi pada zaman dahulu yang terkemuka dan sangat disegani di antara tiga aliran Yahudi, yaitu Farisi, Saduki, dan Eseni. Nah, jadi yang Paulus memasalahkan bukanlah hukum Taurat itu sendiri, tetapi sebenarnya banyak ya tradisi-tradisi Yahudi yang dimasukkan dalam ajaran mereka untuk ditaati oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, yang ingin menjadi orang Kristen dan termasuk tentang hukum sunat di dalamnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapakah yang memerdekakan kita? Tentu adalah Kristus yang memerdekakan kita. Ketika kita mau menerima Kristus, kita sudah dimerdekakan. Ayat 4 mengatakan demikian, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 6 juga mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini artinya hukum Taurat dan sunat merupakan hukum yang Paulus atau Tuhan Yesus sendiri tidak menentangnya. Tetapi untuk menjadi seorang Kristen bukanlah berarti kita harus melakukan sunat atau melakukan hukum Taurat, tetapi kasih Kristuslah yang menjadikan kita layak menjadi murid Kristus atau anak-anak Allah. Nah, Kristus adalah penggenapan dari semuanya. Tentang hukum Taurat bukankah Kristus sudah mengajarkan kita tentang hukum yang terutama? Ini sudah menandakan, sudah membuktikan bahwa Kristus tidak menentang hukum Taurat. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kristus tidak, ini artinya Kristus tidak menentang hukum Taurat. Bahkan Kristus sendiri mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 17. Kita tahu sendiri bahwa di dalam hukum Taurat ada ajaran, ada hukum-hukum yang mewajibkan persembahan korban dan lain sebagainya yang ada di dalam hukum Musa. Tetapi kita tahu bahwa sejak ada Kristus ya, persembahan korban untuk penebusan dosa tidak perlu kita lakukan lagi seperti yang kita baca yang dilakukan pada zaman PL, karena Kristus sudah menggantikan kita untuk menjadi korban penebusan salah di atas kayu salib sekali dan untuk selamanya, penebusan dosa kita di atas kayu salib sekali dan untuk selamanya. Nah, tentang sunat tadi, tentang hukum Taurat, sekarang tentang sunat, Paulus juga menegaskan bahwa Abraham sendiri dibenarkan bukan karena sunat tetapi karena iman. Nah, hal ini dijelaskan Paulus dalam Galatia pasalnya yang ketiga dengan sangat jelas. Saya akan membacakan salah satu ayat, yaitu ayat yang ke-6 yang mengatakan demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, berbicara mengenai sunat, anak saya yang pertama juga saya sunat gitu ya. Kenapa saya sunat?
menyunatkannya. Saya menyunatkannya bukan berarti biar dia termasuk di dalam keturunan Abraham, atau setelah dia disunat maka dia akan memperoleh keselamatan. Bukan itu. Saya menyunatkan anak saya yang pertama itu untuk kesehatannya. Nah, saya percaya bahwa sunat tidak akan membawa keselamatan untuknya, tetapi Kristuslah, kasih karunia Kristuslah yang akan membawa keselamatan untuknya. Jadi bukan sunat yang akan membawa keselamatan untuknya. Nah, seperti apa yang diajarkan Paulus, bahwa sebenarnya yang terpenting bukanlah sunat lahiriah, ya, bukanlah sunat lahiriah, tetapi sunat di dalam hati, sunat yang secara rohani, adanya perubahan hidup, yaitu hidup yang merdeka oleh Kristus, adalah kehidupan yang terpenting, karena hanya Dialah yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman kekal ini. Nah, Paulus, bisa kita lihat tentang penekanan Paulus akan tentang sunat rohani ini dapat kita lihat di dalam Roma 2 ayat 29 yang mengatakan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, marilah kita hidup sebagai orang yang merdeka karena Kristus. Kita memang sudah dimerdekakan, sehingga perhambaan hukum-hukum dan tradisi-tradisi tidak lagi memperhambakan kita. Karena bukanlah hukum dan tradisi yang dapat menyelamatkan kita, tetapi Kristuslah yang sanggup menyelamatkan kita. Saya ingin menekankan di sini bahwa merdeka di sini bukan dalam arti kita boleh hidup sebebas-bebasnya semau hati kita karena Kristus telah membebaskan kita. Tetapi merdeka di sini adalah merdeka dari dosa karena Kristus yang hidup di dalam diri kita. Artinya kehidupan kita harus selaras dengan ajaran dan kebenaran Kristus. Ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, misalnya tentang hukum hari Sabat, ya. Tentang hukum hari Sabat yang dimana Tuhan perintahkan kita untuk beristirahat dan beribadah kepadanya. Di sini hukum hari Sabat bukan memang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kita wajib melakukannya dengan berhenti, dan mungkin kita harus menutup segala usaha kita, pekerjaan kita, berhenti dari pekerjaan kita hanya untuk beribadah kepada Tuhan di satu hari ini, di hari Sabat ini. Nah, di lain hal juga kita dapat beristirahat di mana kita selama 6 hari sudah bekerja sangat lelah gitu ya. Hari ini kita bisa pergunakan untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi ini tidak berarti kita berada di dalam perhambaan semua hukum-hukum ini dan beranggapan bahwa ketika saya menjalankan semuanya ini, menjalankan hukum hari Sabat ini, maka saya pasti akan mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan berkat dari Tuhan itu. Itu bukan maksud Paulus di sini, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, Kristuslah yang hidup di dalam kita. Dan kita akan menjadi orang yang merdeka, yaitu merdeka dari dosa. Mungkin kita bisa juga jatuh di dalam dosa, ya. Kita bisa jatuh di dalam dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi status kita sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Kristus dan Kristus sudah memerdekakan kita, kita harus memegang kemerdekaan ini, memegang kebebasan ini dengan bertanggung jawab dengan baik gitu ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk terus hidup di dalam dosa, melainkan dilayanilah seorang akan yang lain oleh kasih, yang dikatakan oleh Paulus di sini ya, bahwa saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perumpamaan anak yang hilang, yang anak bungsu yang menuntut hak warisan untuk hidup merdeka di luar rumah ayahnya, telah menyaksikan sedemikian
suatu kehidupan ya, telah menyaksikan suatu kehidupan merdeka yang berada di luar Kristus. Kebebasan yang diingininya adalah kebebasan untuk menikmati kenikmatan dunia yang dimana bisa berakhir dan terbatas itu. Kebebasan yang terlepas dari Bapa atau Kristus hanya akan bersifat sementara. Tetapi kebebasan yang berasal dari Kristus itu akan bersifat kekal ya, bersifat kekal, dan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari dosa. Nah, sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maukah kita mempergunakan kemerdekaan ini untuk melayani Allah dan melayani sesama kita dengan kasih, sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam pasalnya yang terakhir tadi ya, pasal yang dikatakan bahwa untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, atau justru malah kita mempergunakan kemerdekaan itu semau hati kita, dan kita menganggap bahwa kemerdekaan yang Tuhan kasih itu sudah pasti ada di tangan lah, kita udah pasti selamat, nggak usah pusingin gitu kan ya. Nah, bukan seperti itu, dan mungkin kita terus merasa nyaman di dalam kehidupan berdosa kita karena kita sudah menganggap bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, dan apakah ketika Tuhan melihat orang yang seperti demikian, yang tanpa penyesalan, tanpa pertobatan, dan yang terus hidup di dalam kenikmatan dosa, akan memberikan jaminan kebebasan dari hukuman dosa dan keselamatan itu? Mungkin ini bisa menjadi refleksi dalam hidup kita ya. Maka koreksilah diri kita masing-masing. Kita adalah orang yang seperti apa gitu ya. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah, maka segeralah pergunakan kesempatan ini untuk berubah, untuk berbalik kepada Tuhan, seperti kisah anak yang hilang itu, di dalam perumpamaan kisah anak yang hilang itu. Dia mempergunakan kesempatan itu untuk berbalik kepada bapaknya. Pergunakanlah kesempatan ini untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, gunakanlah kemerdekaan yang berasal dari Kristus ini untuk sebaik mungkin ya, dan benar sebelum semuanya ini terlambat. Marilah kita menjadi orang yang merdeka, yaitu merdeka dari kuk perhambaan dosa. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita bisa bahkan terus jatuh di dalam dosa yang sama. Tetapi ketika kita menerima kemerdekaan dari Kristus, kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kita mau bertanggung jawab akan kemerdekaan yang diberikan Kristus ini untuk terus berubah, terus bertobat ke arah yang selaras dengan ajaran Kristus, yang dimana kita tahu bahwa kemerdekaan Kristus ini yang mampu menyelamatkan kita dan memerdekakan kita untuk bersama Bapa di sorga ya. Kita bisa memperoleh keselamatan ini hanya melalui Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mau dimerdekakan oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Dan Engkau telah membebaskan kami dari kuk perhambaan dosa. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu rindu dan menjalankan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami membutuhkan Engkau. Kiranya Engkau terus mau
menolong kami dan mengampuni kami akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar ini. Kiranya firman ini terus dapat menguatkan kami, memberi kami penghiburan, pengharapan di dalam kehidupan kami, di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami mau bebas ya Tuhan, bebas seperti yang Engkau membebaskan kami dari hukuman dosa. Tolong kami Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ingin saya sampaikan cara memberikan persembahan. Di layar kaca masing-masing ada tertera rekening BCA. Boleh jemaat sekalian mentransfer lewat rekening tersebut. Dan yang kedua, ada barcode dengan alamat Gereja Kristus Yesus MBA. Jemaat-jemaat juga boleh scan di barcode tersebut. Kemudian yang terakhir, setelah ibadah ini selesai, jemaat-jemaat juga boleh datang ke gereja untuk membawa persembahan. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami terus mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik kepada kami. Kami ada sampai pada saat ini kami ada. Itu semua karena anugerah, kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, khususnya dalam minggu ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, jamah dan kuduskanlah persembahan kami, agar kiranya berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang
sudah memberikan persembahan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau juga berkati mereka, agar kiranya pada minggu yang akan datang mereka boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita gembala dan doa syafaat akan dilayani oleh hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti ibadah ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan terus menyertai kita sehingga kita masih boleh terus beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, walaupun masih belum beribadah secara online, masih belum beribadah secara onsite, tapi masih secara online. Kita terus doakan agar kondisi Indonesia makin membaik sehingga kita dapat beribadah secara onsite, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita akan memilih majelis, begitu ya, tanggal 11. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat hari ini datang ke gereja setelah ibadah ini selesai dan memilih majelis-majelis, lalu Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan nama-nama yang sudah Bapak Ibu Saudara pilih di dalam kotak yang kami sediakan. Jadi di gereja ada formulir, kemudian Bapak Ibu Saudara isi di sana nama-nama yang mau dipilih, silakan boleh ditampilkan. Kemudian setelah nama-nama ini Bapak Saudara pilih, Bapak Saudara lipat kertasnya, masukkan ke dalam sebuah kotak. Nanti jam 1 kira-kira kami akan bawa ke Peluit untuk dihitung. Karena itu Bapak Saudara perhatikan nama-nama yang ada, juga pelayanan mereka. Kemudian Bapak Saudara dapat memilih. Sekali lagi, silakan Bapak Saudara mengambil formulir di bawah. Kemudian Bapak Saudara boleh pilih nama-nama ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara dapat serahkan atau taruh di sebuah kotak yang kami sediakan. Nanti kami akan menghitung suara Bapak Ibu Saudara di pusat di GKI Peluit. Bapak Ibu Saudara doakan, Bapak Ibu Saudara gumulkan, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Rabu kita akan terus bersekutu kepada Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Budi. Bapak Ibu Saudara silakan mengikuti persekutuan doa melalui audio yang kami sediakan. Lalu kemudian teks juga nanti akan disediakan melalui WhatsApp. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti pokok-pokok doa yang ada, bahkan dapat menyanyikan pujian-pujian yang tertera di dalam teks. Kemudian minggu depan Bapak Ibu Saudara kita akan kembali beribadah. Saya sendiri akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, mengapa engkau mencobai Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Demikian pengumuman dari saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk beberapa hal. Mari kita berdoa untuk kestabilan dan perekonomian Indonesia, agar kiranya Tuhan boleh tolong sehingga bangsa kita dapat mengalami kestabilan di dalam ekonomi, sehingga Indonesia boleh terus makin maju ke depannya. Kita doakan Indonesia sekarang ekonominya cukup sulit di masa pandemi ini, kiranya Tuhan boleh tolong perekonomian bangsa, perekonomian pengusaha, perekonomian setiap kita, perekonomian rakyat Indonesia. Kita berdoa untuk majelis, minggu ini adalah minggu terakhir. Karena itu kiranya Tuhan boleh tolong, biar Tuhan memilih pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dan mencintai gerejanya. Kita doakan juga untuk gereja Tuhan GKI Muara Baru, yang secara khusus jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di dalam sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga dan lain-lain, kiranya Tuhan boleh menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, bangsa kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di
Di masa pandemi ini, entah seberapa parahnya Indonesia, perekonomiannya menjadi lesu. Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara bangsa kami. Bangsa ini mungkin mengalami keterpurukan di dalam ekonomi, tapi kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan bangsa kami. Karena itu Tuhan, kami nantikan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami rindu Indonesia memiliki kestabilan ekonomi, dan Indonesia boleh semakin maju dan maju ke depannya. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati setiap para pelaku usaha, mulai dari yang pelaku usaha besar sampai pelaku usaha menengah dan kecil. Tuhan boleh tolong. Setiap kami memiliki roda perekonomian, sehingga kami rindu Tuhan roda perekonomian ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memelihara bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan majelis. Pada hari ini adalah hari terakhir. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan di gerejamu di GKI Pluit. Sehingga dengan demikian Tuhan, di gereja pusat kami ada pemimpin-pemimpin yang terus menangkap visi hati Tuhan, yang mau terus bekerja bagi Tuhan dan melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Muara Baru. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan keuangan, pergumulan sakit penyakit. Tuhan jawab doa mereka. Tuhan pulihkan mereka sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang paling penting, Tuhan terus ingatkan setiap jemaat Tuhan untuk selalu merindukan Tuhan, mencari Tuhan setiap waktu. Dan kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan imannya boleh terus bertambah, bahkan di masa-masa pandemi ini. Biarlah kecintaan akan Tuhan tidak pernah luntur. Biarlah mengasihi Tuhan itu menjadi nomor 1 dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan dan kemenangan atas dosa daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.